kuncinya apa? Supaya kita bisa mentadabburi Al-Quran. Nah, kuncinya, ya, saya akan menjelaskan secara ringkas saja. Ini akan diperdalam nanti ya di sesi kelas intensif ya, tadabbur Quran aplikatif. Kunci tadabbur Quran itu kuncinya adalah supaya kita bisa mentadabbur Quran ya, itu ada di dalam surat Qaf ya, ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika", sesungguhnya terkait dengan hal itu, nah, yang maksud dengan hal itu adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an, dalam surat Qaf itu jelaskan terkait dengan kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan adab kepada mereka. Jadi inna fi dzalika maknanya adalah terkait dengan kisah-kisah umat terdahulu, ya, terkait dengan apa saja isi Al-Quran berupa kisah, peristiwa di masa lalu, peristiwa di masa yang akan datang, ya, berupa perintah, larangan, apapun yang ada di dalam Al-Quran itu, la dzikra, niscaya akan menjadi dzikra, akan menjadi peringatan. Pertanyaannya adalah, apakah setiap orang kemudian akan mendapatkan manfaat, mendapatkan peringatan dari Al-Quran? Ternyata tidak semua orang itu bisa mendapatkan peringatan dari Al-Quran. Tidak semua orang itu kemudian bisa mendapatkan pembelajaran dari Al-Quran. Walaupun kita baca Quran berkali-kali, ya, walaupun kita membaca tafsirnya berkali-kali, belum tentu kita bisa mendapatkan adzikra ini. Ya. Karena orang-orang kafir juga banyak di antara mereka itu yang fokus studinya di hadis, ada yang mereka itu fokus studinya di Al-Quran. Ya. Itu sangat banyak sekali. Nah, jadi belum tentu ketika orang itu baca Quran, baca tafsir, itu menjadi dzikra, menjadi peringatan. Ya, kenapa? Karena Al-Quran itu akan menjadi dzikra, peringatan, tidak bagi sembarang orang. Tapi menjadi peringatan bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya kolbun, punya hati. Maksudnya kolbun itu apa? Kolbun itu ya di dalam Al-Quran ya secara istilah kolbun itu punya dua makna. Satu sisi kadang kolbun maknanya adalah akal, ya sisi lain kadang kolbun itu maknanya rasa. Nah, yang digunakan di sini maknanya dua-duanya, ya, yaitu akal dan juga rasa pada saat yang sama. Akal itu pemahaman, rasa itu adalah keyakinan. Ya, jadi Al-Quran itu akan menjadi dzikra, menjadi peringatan, nggak bagi semua orang, tapi bagi orang-orang yang menggunakan kolbunya, yang dengan kolbunya itu dia bisa berpikir. Karena Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat lain disebutkan ya walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sungguh telah kami jadikan mayoritas penghuni neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Kenapa kok begitu? Lahum qulubun. Mereka itu punya kolbun. Tapi kolbun, ya, satu potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, ya, la yafqahuna biha. Tidak digunakan potensi itu untuk memahami ya perintah dan larangan Allah. Tidak digunakan untuk memahami Al-Qur'an, tidak digunakan untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kolbun maknanya adalah akal. Tapi sisi lain kadang kolbun maknanya itu juga adalah tentang rasa, tentang rasa itu maksudnya adalah keyakinan, ya, pemahaman dan juga keyakinan. Jadi orang yang bisa mengambil insight, bisa mengambil hikmah dari Al-Quran adalah orang yang menggunakan akalnya, menggunakan yang dengan akal itu sampai kepada pemahaman mengenai maknanya. Tapi sisi lain ada keyakinan, ya, dibangun keyakinan atas pemahaman itu. Karena kalau tidak ada keyakinan, hanya akan menjadi informasi saja. Ya, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, au al-qasam'a. Nah, yang kedua adalah atau dia melemparkan pendengaran. Apa maksudnya melemparkan pendengaran? Apa bedanya al-qasam'a dengan yasma'u? Nah, ini bedanya tuh jauh ya, al-qasam'a dengan yasma'u. Ya, kalau teman-teman ada yang pernah belajar coaching, pasti tahu ya perbedaan ini. Ada istilahnya itu hear, ada istilahnya listen. Ini mendengarkan, ini menyimak. Nah, ini dua hal berbeda. Bisa jadi ada orang dia mendengarkan Quran tapi belum tentu menyimak. Ya, menyimak itu berarti apa? Mendengarkan dengan seksama. Al-qasama itu apa? Al-qa itu melemparkan, asama pendengaran. Maksudnya apa? Melemparkan pendengaran. Dia menyimak dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi syarat yang kedua. Kita itu bisa
mendapatkan adzikra, ya, mendapatkan insight, mendapatkan hikmah, mendapatkan pembelajaran ya dari Al-Quran. Wa syahid, dan dia menyaksikan. Nah, kalau ini terkait dengan bukti. Ya, ini terkait dengan bukti di mana orang melakukan ini nih, observasi. Ya. Maka tiga hal ini harus ada supaya kita itu mendapatkan inspirasi dan juga solusi dari Al-Quran. Pertama adalah kita menggunakan potensi yang Allah berikan kepada kita berupa akal, ya, berupa rasa, keyakinan. Yang kedua adalah kita menyimak dengan seksama ya, ayat-ayat Allah, dan yang ketiga adalah kita mengobservasi atau kita memperhatikan berbagai macam bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini ada, insya Allah kita akan mendapatkan al